Jumpa lagi di TV. Ya, kali ini kita akan bahas GeForce RTX 5080. Ya, setelah 5090 sekarang kita bahas yang RTX 5080. Ya jelas ini adalah versi yang lebih terjangkau. Nvidia menyebutkan kalau yang RTX 5080 itu harganya mulai dari 999 US dollar. Performanya harusnya jadi yang terbaik. Nah, tepat di bawah yang 5090 dong. Seenggaknya untuk saat ini ya. Menariknya, sebagai keluarga RTX 50 series, fitur-fitur baru yang khusus ditawarkan untuk jajaran GPU consumer dengan arsitektur Blackwell tentunya tersedia penuh di sini ya. Lengkap semua di sini. Nah, kalau kalian belum tahu fitur-fitur baru untuk RTX 50 series itu apa aja, itu udah pernah kita bahas sebelumnya. Mungkin kelewatan videonya karena belum subscribe. Nah, balik lagi ke RTX 5080. Di video kali ini kita akan bahas kemampuan dari GeForce RTX 5080. Nah, kalau kali ini bukan yang FE ya. Ini yang dari Colorful. Dan kita akan cek apakah performanya bisa sampai 2 kali lipat dari RTX 4080 dan apakah dia bisa mendekati atau bahkan mengejar atau melampaui RTX 4090. Oke, untuk pengujian kali ini kita menggunakan graphics card dari iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC ya, dari Colorful ya. Ini adalah graphics card kelas atas berukuran yang masif ya, punya 3 kipas ya, serta desainnya juga keren nih. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang graphics card yang satu ini ya, kita akan bahas dulu mengulang lagi sedikit tentang spesifikasi spesifik ya dari RTX 5080. Nah, yang satu ini pakai GPU GB203 yang menggunakan arsitektur Blackwell yang diproduksi dengan fabrikasi TSMC 4N. Nah, GPU ini dihadirkan dengan 4th generation RT Core dan 5th generation Tensor Core. Ada juga streaming multiprosesor baru yang dioptimalkan untuk neural shaders. Nah, ini yang penting banget ya. Penjelasannya udah kita ulang-ulang dari kemarin juga tentang neural shaders ini ya. Lalu RTX 5080 dilengkapi dengan 10.752 CUDA cores, 84 RT cores, 336 Tensor cores yang disebut menawarkan 1.801 AI TOPS. Ya, kalau di prosesor CPU itu ya dapat 40 sampai 50 TOPS, itu udah tinggi. Ini 1.801 AI TOPS ya. Lalu ada 84 streaming multiprosesor dan ada 64 MB L2 cache. Nah, sementara untuk clocknya, base clocknya ada di 2300 MHz atau 2,3 GHz. Lalu boost clocknya ada di 2620 MHz. Tapi tentunya produsen graphics card itu bisa mengatur boost clock yang lebih tinggi untuk produk mereka. Kita lihat nanti berapa clock yang dijanjikan Colorful untuk graphics card yang satu ini ya. GPU ini memiliki 2 unit 9th generation Nvidia encoder atau NVENC atau NVENC gitu ya, dan ada 2 unit 6th generation Nvidia decoder ya. Jadi dua-duanya ada 2 unit. Nah, untuk memori RTX 5080 ini menggunakan 16 GB GDDR7 30 Gbps dengan memori bus 256 bit. Bandwidth yang ditawarkan tuh mencapai 960 GB per second. Ini lebih tinggi dibandingkan memori RTX 4080 yang cuma mencapai 717 GB per second. Nah, untuk interface yang digunakan graphics card dengan GPU ini adalah PCIe 5.0 by 16. Tentunya GeForce RTX 5080 ini mendukung DLSS 4, Nvidia Reflex 2. Ini kalau ada yang nanya soal lag-lagan, ini ada Reflex 2-nya ya. Lalu ada Nvidia Omniverse dan berbagai fitur RTX 50 series lainnya. Sekarang kita mulai bahas si graphics card ini ya. Selain unit iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC, di dalam paket penjualan ini juga ada obengnya. Lalu ada metal support stand ya, penting ya kalau untuk card yang besar-besar ini. Lalu ada konverter kabel daya, ada konverter konektor ARGB dan paket dokumen. Ya, menarik ya. Colorful sudah menyediakan metal support stand di paket penjualan. Ini bisa membantu untuk menopang grafik saat ini saat kita memasang dia tuh ke sistem yang terpasang ke dalam casing. Penting banget ini ya. Nah, Colorful menyebutkan kalau graphics card ini hadir dengan kreatif desain yang mengandalkan penampilan garang dengan penutup semi transparan berwarna black translucent. Mereka menyebut penampilan ini sebagai black holes dengan Mobius stripe. Nah, di dalam penutup semi transparan kita bisa melihat struktur internal graphics card yang menggunakan metallic red fan frame ini. Frame-nya yang merah ya. Nah, frame ini terpasang ke advanced cooling system yang terdiri dari heatsink berukuran besar dengan flow guide fin dan beberapa composite heat pipe.
Ada juga vacuum copper plate untuk meningkatkan efisiensi dari sistem pendinginan yang satu ini. Di sisi belakang ada metal backboard yang disebut membantu penyebaran panas serta tentunya mempertahankan struktur dari graphics card. Lalu ada lubang di backboard ini, posisinya sejajar dengan salah satu fan yang ada di graphics card. Menurut Colorful, ini membuat airflow dari graphics card jadi lebih optimal untuk pendinginan yang lebih efisien lagi. Ya, graphics card ini menggunakan alloy die casting frame yang disebut akan membantu mencegah supaya graphics cardnya nggak mudah bengkok. Nah, terkait 3 buah fan, ini menggunakan side axial fan dengan arah putar yang berbeda antara kedua fan di bagian pinggir dan yang di tengahnya ya. Ketiga fan ini mendukung fitur smart auto stop, jadi kipasnya itu bisa tidak berputar saat suhu atau beban kerja graphics card itu masih berada di bawah batas yang aman. Nah, di kipas yang tengah atau fan yang tengah itu ada juga sistem RGB lighting yang memanfaatkan dual ring RGB. Ada juga beberapa area dengan RGB lighting di sekeliling bodi graphics card ini. Efek RGB lighting ini bisa diatur dengan aplikasi iGame Center. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung beberapa fungsi monitoring dan pengaturan lainnya. Nah, graphics card ini terlihat masif ya. Dimensinya ada di 355 x 144,7 x 68,8 mm. Tebalnya sekitar 3 slot ekspansi atau 3 expansion slot. Ini membuatnya terlihat lebih besar dibandingkan GeForce RTX 5090 FE yang kemarin kita sudah uji. Nah, untuk bobotnya yang satu ini ada di kisaran 2,45 kg dan total graphics power atau TGP-nya dari graphics card ini ada di 590 watt. Sementara untuk display output itu ada 1 kali HDMI 2.1B dan ada 3 DisplayPort 2.1B juga. Ini sepertinya jadi standar ya di RTX 50 series. Nah, di dekat konektor display output ada switch one key overclock. Nah, ini menarik nih. Saat ditekan, ini akan mengaktifkan preset yang memungkinkan kita mendapatkan boost clock yang lebih tinggi. Kalau tanpa one key OC atau one key overclock ya, base clocknya ada di 2295 MHz dengan boost clock di 2617 MHz. Nah, kalau kita pencet itu tombol tadi ya, base clocknya tetap di 2295 MHz, tapi boost clocknya berubah jadi 2670 MHz. Nah, nanti kita akan coba ya one key OC ini seperti apa efeknya. Oke, beralih ke konektor daya. Graphics card ini menggunakan konektor 16 pin standar PCIe Gen 5. Nah, di samping konektor daya ada satu konektor lagi. Fungsinya adalah untuk lighting sync. Jadi kita bisa pasang kabel konverter yang ada di paket penjualan dari konektor ini ke konektor ARGB di motherboard untuk menyeragamkan efek lighting di graphics card ini dengan efek lighting yang digunakan di sistem kita. Oke, kurang lebih seperti itu ya kemampuan si Colorful iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC ini. Nah, sekarang kita lihat dulu testbed yang kita gunakan ya. Untuk pengujian kali ini kita pakai prosesor dari AMD yaitu Ryzen 7 9800X 3D. Ya, harus yang kayak gini ya prosesornya ya. Motherboardnya tentunya pakai chip X870E. Untuk RAM kita pakai 2 x 16 GB DDR5 6400. CPU cooler kita pakai AIO Liquid Cooler yang 360 mm. Lalu SSD 2 TB ya. PSU 1050 watt. Ini udah 80 plus gold. Lalu ya tentunya OS pakai Windows 11 dan driver kita pakai 572.12 press driver. Nah, untuk masalah driver bisa jadi pada saat kalian nonton sudah ada driver baru lagi ya. Jadi perhatikan bahwa kita tes pakai driver awal ya. Jadi kemungkinan besar ke depan akan lebih bagus lagi bahkan hasil-hasilnya ya. Nah, kita melakukan beberapa pengujian yang mencakup performa di benchmark sintetik, game serta beberapa aplikasi pendukung content creation. Penting ya, soalnya zaman sekarang yang kayak gini-gini dibeli biasanya untuk content creation juga. Nah, ada juga untuk pengujian AI dengan set tes yang ada di Procyon. Nah, kita akan bandingkan dengan performa dari pendahulunya RTX 4080 yang diwakili oleh RTX 4080 FE. Ya, base-nya kan FE yang dulu ya. Nah, kita akan mulai lihat rata-rata clock GPU dari graphics card ini di kedua mode serta kita lihat juga suhu GPU-nya. Nah, kami melakukan pencatatan clock saat menjalankan Trimark Firestrike Ultra Stress Test selama 20 kali looping ya. Pertama tanpa menggunakan one key OC, nah GPU clock terbilang cukup konsisten, ada di kisaran 2600 MHz sampai sedikit di atas 2700 MHz. Sesekali aja terlihat ada penurunan clock tapi cepat balik lagi ke kisaran awal. Rata-rata clock selama pengujian itu ada di 2668 MHz. Ini udah lebih tinggi ya dibandingkan janji boost clock di mode standar alias one key OC-nya tidak aktif di sini kondisinya ya. Nah, di mode ini suhu GPU terlihat bisa terjaga dengan suhu maksimalnya di 60 sampai 62 derajat Celcius saja. Setting kecepatan kipas kami biarkan di kondisi standar aja deh ya, nggak usah digeber-geber amat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita pakai one key OC-nya atau one key overclock ya? Ternyata ada sedikit peningkatan di GPU clock, jadi kisarannya
ya, dari 2600 sampai dengan sedikit di atas 2800 MHz. Rata-rata GPU clock selama pengujian itu jadi ada di kisaran 2738 MHz, sedikit lebih tinggi dibandingkan tanpa One QOC tadi ya. Nah, sekarang kita lihat apakah ini menghadirkan peningkatan performa di benchmark sintetis. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu suhu GPU selama stress test berlangsung di mode ini. Ternyata suhu GPU itu masih berada di kisaran yang sama ya, di dekat-dekat 60 derajat Celcius saja, nggak jauh-jauh terus tiba-tiba wah jadi 70 gitu. Nggak juga, tetap adem. Jadi memang terlihat ya di sini sistem pendinginan yang digunakan di Colorful iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC ini bisa menjaga suhu GPU dengan sangat baik. Nggak heran ya, sistem pendingin ini memang masif dan dilengkapi dengan 3 kipas juga ya, jadi mumpuni. Oke, langsung aja kita sekarang lihat di benchmark sintetis dulu ya. Kita pakai beberapa benchmark yang ada di 3D Mark ya. Kita mulai dari Firestrak Ultra DirectX 11, grafik skornya untuk RTX 4080 Fe itu ada di 17.460, sementara untuk di iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC ini mode normalnya sudah dapat langsung 21.649. Nah, kalau di mode One QOC dia dapat 22.072. Jadi kalau dibandingkan dengan pendahulunya ya, terutama yang FE, RTX 5080 yang satu ini unggul sekitar 24%. Ya lumayan jauh sih perbedaannya ya. Sementara mengaktifkan One QOC itu terlihat membuat grafik score itu dapat meningkat sedikit aja tapi ya, sekitar 2%. Nah, kita lanjut lagi. Untuk Time Spy Extreme DirectX 12 grafik score, RTX 4080 Fe itu dapat 13.804. Sementara iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC di mode normal dapat 16.208. Lalu kalau One QOC dihidupkan dia dapat 16.607. Nah, sekarang beralih ke benchmark dengan DirectX 12 nya terlihat bahwa ada peningkatan sekitar 17% kalau dibandingkan dengan RTX 4080. Peningkatan yang didapatkan itu sedikit lebih rendah dibandingkan pengujian Firestrak Ultra yang sebelumnya ya. Sementara selisih antara penggunaan One QOC dengan tanpa penggunaan One QOC itu ada di kisaran 2,5%. Ya, lumayan lah, naik-naik dikit. Nah, kita lanjut ke Port Royal. Ini tentunya pengujian untuk ray tracing. RTX 4080 Fe itu ada di 18.076, sementara graphics card yang satu ini di mode normalnya ada di 22.417, dengan One QOC dapat 22.807. Nah, di sini kita lihat bahwa peningkatannya dari RTX 4080 ada di kisaran 24%, sementara One QOC meningkatkannya sekitar 1,7% ya ketimbang mode normal. Kalau bicara terkait performa dasar tanpa penggunaan fitur tambahan, peningkatan dari RTX 4080 ke 5080 yang versi 1 ini ya terlihat itu di kisaran 17-25%. Sekali lagi ini memang bukan peningkatan yang sampai 2 kali lipat ya dibandingkan RTX 4080. Tapi Nvidia memang menyebutkan kalau 2 kali lipat itu didapatkan dengan menggunakan fitur seperti DLSS 4 yang multi-frame generation dan lain-lain. Jadi wajar kalau peningkatan tanpa menggunakan fitur tersebut nggak nyampe 2 kali lipat. Secara umum, RTX 5080 terbilang menawarkan peningkatan performa raw yang ya cukup lumayan lah dibandingkan RTX 4080. Nah, bagaimana kalau dibandingkan dengan RTX 4090? Nah, secara umum RTX 4090 itu masih lebih kencang dibandingkan RTX 5080. Kalau dibaca performa secara raw ya, mentahnya ya, selisihnya masih ada sekitar 10-15% kencangan yang 4090. Sementara kalau dibandingkan dengan 5090, selisihnya masih lumayan jauh sih sebetulnya. Iya, tentunya jauh karena jumlah CUDA cores juga jauh banget sih memang ya, 2 kali lipat kan yang di 5090. Oke, sekarang mari kita coba cek performance per watt di 3D Mark Time Spy Extreme. RTX 4080 Fe itu mendapatkan graphics score 13.804 dengan GPU power rata-rata di 296 watt. Jadi performance per wattnya itu ada di kisaran 46,63. RTX 5080 yang satu ini dapat graphics score di 16.208 dengan GPU power rata-rata di 338 watt. Jadi performance per wattnya itu sekitar 47,95. Sementara kalau kita pakai mode One QOC yang tadi ya, grafik skornya jadi 16.607 dengan GPU power rata-rata di 340 watt. Nah, di sini performance per wattnya jadi ada di kisaran 48,56. Ya, performance per wattnya ini terbilang relatif mirip ya antara RTX 5080 yang kami gunakan dengan 4080 Fe. Memang ada sedikit perbedaan tapi bukan yang signifikan amat lah ya. Bisa dibilang sedikit lebih efisien saja, sedikit ya. Oke, sekarang langsung kita masuk ke pengujian gaming. Di sini kita pakai setting yang mungkin akan banyak digunakan untuk gaming
gaming di resolusi 4K termasuk dengan DLSS. Jadi ini bukan raw gaming performance. Nggak usah protes. Kalau mau tahu perbedaan raw gaming performance sudah diwakili di 3D Mark, ya kan? Itu udah raw banget itu, ya. Tapi tenang, di pengujian standar ini walaupun nggak raw banget, kita tidak pakai fitur frame generation sama sekali ya. Nah, jadi kalau kalian mau lihat yang raw tadi udah ada di 3D Mark, tapi kalau mau lihat yang normal hariannya sih ya, harusnya yang ini sih biasanya. Nah, masih tanpa frame generation. Oke, sebagai catatan kita menggunakan tools FrameView untuk pengambilan data average frame rate dan 1% minimum frame rate. Ini sesuai dengan rekomendasi dari Nvidia juga ya. Oh ya, untuk pengujian gaming ini kami menjalankan graphics card colorful yang kami gunakan di mode One Key OC. Ya, langsung aja pakai One Key OC. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ternyata RTX 5080 yang satu ini bisa menghadirkan peningkatan performa dibandingkan RTX 4080 yang terlihat dari peningkatan average frame rate di game-game yang kita coba kali ini. Rata-rata peningkatan yang didapatkan ada di kisaran 15-20%. Walaupun ada juga game yang merasakan peningkatan di atas itu sebenarnya ya. Nah, selisih performanya memang tidak semasif RTX 5090 kalau dibandingkan dengan pendahulunya masing-masing ya. Tapi ini juga sudah terbilang peningkatan yang mencukupi kalau kita bicara peningkatan antar generasi. Karena perlu diingat, GPU atau graphics card seperti ini sekarang kan sebetulnya yang dicari itu bukan cuma masalah gaming doang. Ya, jadi fitur-fitur non-gaming jadi penting banget untuk GPU seharga ini. Oke, tapi kita lanjut dulu bahas mengenai fitur yang barunya nih ya, yang DLSS 4. Coba kita bahas nih fitur DLSS 4 dengan multi frame generation. Fitur yang khusus hanya tersedia dan bisa dirasakan di RTX 50 series aja. Oke, mari kita lihat hasilnya bagaimana kalau kita pakai multi frame generation-nya. Nah, di sini terlihat ya kalau di DLSS 4 dengan multi frame generation memang bisa mendapatkan frame rate yang lebih tinggi di game yang kami coba dibandingkan dengan frame generation yang ada di seri sebelumnya ya. Lalu buat apa sebenarnya DLSS 4 dengan multi frame generation di RTX 5080 nih? Seharusnya ini bisa untuk yang ingin main game AAA slow pace ya dengan frame rate yang lebih tinggi untuk menyesuaikan dengan monitor 4K yang dimiliki. Ya, monitor zaman sekarang kan udah nggak 120 Hz lagi ya. 240, 360 Hz udah ada. Nah, untuk memenuhi ini butuhlah graphics card Sultan yang udah punya multi frame generation ya. Ya mungkin kalau ada yang punya monitor 4K 120 atau 4K 240 dengan DLSS 4 ya dan multi frame generation, harusnya kita bisa dapat frame rate yang lebih sesuai dengan frame rate monitor kita tanpa harus mengorbankan kualitas tampilan dengan setting kualitas grafis yang jauh lebih rendah gitu. Nah, DLSS 4 dengan multi frame generation ini juga dibantu dengan Nvidia Reflex ya untuk mengatasi sistem lag-nya. Jadi supaya sistem lag itu tidak terasa mengganggu amat di sini. Dengan optimalisasi khusus yang membuat sistem lag itu memang jadi lebih turun. Jadi buat aiming, buat nembak segala macam terbantu di sini. Ya, memang kedua fitur ini saat ini masih eksklusif untuk RTX 50 series.
Ya, sekarang kita coba juga fitur baru yang disebut sebagai Smooth Motion. Ini mirip seperti frame generation, tapi ini bisa jalan di game yang tidak atau belum punya setting khusus untuk frame generation. Nah, baru nih ya. Jadi pengaturan yang ini satu ini ada di Nvidia App. Seperti ini nih bentuknya. Nah, kita coba di Genshin Impact dulu. Game yang satu ini memang frame rate-nya dibatasin kan, cuma sampai 60 fps. Nah, saat smooth motion diatur ke on, terlihat kalau kita bisa dapat sampai 120 frame per second di game ini. Jadi memang bisa naik ya. Jadi bisa 120. Tapi buat apa bang? Nanti dulu kalau kalian punya monitor 120 gitu ya, kepake tuh 120 Hz-nya jadinya. Ya, menyenangkan ya, dan lumayan mulus, nggak kelihatan ada yang aneh-aneh juga tampilannya di sini. Nah, fitur yang satu ini memang baru tersedia di RTX 50 series termasuk GeForce RTX 5080 ini. Tapi kedepannya nanti Nvidia menjanjikan bahwa ini akan dibawa juga ke RTX 40 series. Cuman sampai sejauh mana diberikannya kita belum tahu. Oke, sekarang mari kita beralih ke content creation. Sekali lagi kita akan coba bandingkan RTX 5080 dengan pendahulunya RTX 4080. Kita mulai dari Adobe Premiere Pro ya, yang baru ya. Videonya seperti biasa 2 menit 7 detik, multi-layer video dengan color correction. Source-nya 4K 60, ekspor ke YouTube 4K 60 juga. Nah, untuk RTX 4080 Fe ini saya dalam waktu 57 detik dan butuh daya 325 sampai 340 watt. Nah, kalau graphics card yang satu ini ya butuh waktu hanya 55 detik dengan konsumsi daya 330 sampai 340 watt. Ya, kecepatan ekspor video terlihat mirip ya dengan RTX 5080 yang satu ini, cuma hanya lebih cepat sekitar 1 sampai 2 detik dalam pengujian kami kali ini ya. Nah, lanjut kita lihat kalau di Blender dengan barbershop scene. Pertama kita coba dulu dengan mode kuda. RTX 4080 Fe itu butuh waktu 1 menit 14 detik dan mengkonsumsi daya 300 sampai 310 watt. Untuk yang iGame RTX 5080 Advanced OC ya, dia butuh waktu 1 menit 10 detik, sedikit lebih cepat ya, dan butuh daya 335 sampai 345 watt. Oke, sekarang mari kita lihat kalau pakai mode Optics. RTX 4080 Fe butuh 44,84 detik dengan daya 300 sampai 305 watt. Sementara iGame RTX 5080 Advanced OC ini butuh waktu 42,51 detik dengan daya 335 sampai 345 watt. Terlihat ada juga sedikit peningkatan di kecepatan render kalau kita pakai Blender. Oke, sekarang kita coba dengan benchmark yang satu ini ya, V-Ray 6 ya, di mode RTX. Untuk RTX 4080 Fi kita dapat 7.590 poin dengan konsumsi daya 280 sampai 295 watt. Sementara kalau pakai graphics card yang baru yang pakai RTX 5080 ini ya, kita dapat skor lebih tinggi di 9.434 dengan konsumsi daya 345 sampai 355 watt. Peningkatan yang didapatkan terbilang cukup terasa ya kalau kita pakai V-Ray 6 dengan RTX. Oke, sekarang mari kita coba lihat kemampuan RTX 5080 ini untuk pemrosesan AI ya. Tentunya kita akan bandingkan juga dengan RTX 4080. Kita pakai benchmark AI yang ada di Procyon aja. Nah, kalau kita pakai AI Text Generation Benchmark, kita coba jalankan benchmarknya dengan menggunakan keempat opsi model yang tersedia ya. Phi 3.5, Mistral 7B, Llama 3.1 dan Llama 2 ya. Nah, kalau untuk Phi 3.5 atau P3.5 ya, P3.5, RTX 4080 Fe dapat 4306, sementara graphics card yang satunya dapat 4692. Untuk Mistral yang 7B 4080 Fe dapat 4028, yang satu ini dapat 4913. Untuk Llama 3.1 RTX 4080 Fe dapat 3733, sementara iGame RTX 5080 Advanced OC dapat 4750. Wah, ini lumayan jauh sini ya. Untuk Llama 2.0 RTX 4080 Fe dapat 3909, sementara graphics card satu ini dapat 4862. Ya, kalau dibandingkan dengan RTX 4080 terlihat ada peningkatan skor hasil benchmark ya di RTX 5080 ini kalau untuk AI, dan ini lumayan berasa bedanya. Sekarang mari kita coba beralih ke benchmark untuk image generation dengan Stable Diffusion XL. Kita akan coba dengan ONNX with Direct ML. Hasilnya adalah rata-rata image generation speed di 14,907 detik. Sementara graphics card ini dapat 3116 dengan rata-rata image generation speed di 12,032 detik. Ya, jadi peningkatan juga didapatkan di benchmark untuk image generation berbasis AI ini ya. Bukan peningkatan yang jauh banget, tapi terlihat kalau performa AI juga ditingkatkan di RTX 5080. Ya, jadi Colorful iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC ini dibawa resmi ke Indonesia dan dipasarkan di kisaran 20 jutaan sampai 21 jutaan. Ini menarik ya, kalau dilihat-lihat harganya mirip-mirip dengan 4080 Super.
Sementara fiturnya tentunya lebih lengkap ini, dan ingat ini masih driver awal. Kita masih belum lihat peningkatan optimalisasi driver terhadap seri 50 ya untuk yang driver-driver berikutnya. Siapa tahu nanti bisa lebih naik lagi performance-nya. Oke, kita langsung masuk aja ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita bicara soal RTX 5080 secara umum ya. Ini akan bisa dibahas untuk secara umum dulu ya. Nah, selisih performanya terbilang jauh dari RTX 5090. Ini sayang banget ya. Walaupun begitu, performa yang ditawarkan 5080 ini sebenarnya udah lumayan kencang. Sayangnya cuma kejauhan dari 5090-nya. Kemudian peningkatan performanya udah terbilang cukup kalau dibandingkan RTX 4080. Tapi ingat masih ada RTX 4080 Super. Di atas RTX 4080 bisa jadi selisih performanya belum terlalu jauh dibandingkan RTX 40 series yang kelasnya atau yang harganya mirip-mirip. Sayangnya kita nggak pegang RTX 4080 Super untuk membandingkan ya, jadi kita nggak bisa langsung menyatakan data pengujiannya di video ini. Tapi perlu diingat juga, kalau di luar performa ada beberapa peningkatan fitur yang didapatkan di RTX 50 ini dibandingkan RTX 40 series secara general. Kemudian mungkin ada yang komplain juga, kok VRAM-nya tidak meningkat dari generasi sebelumnya, tapi seharusnya 16GB RAM ini udah cukup lah ya untuk kelas segini ya. Masa tiap generasi VRAM harus naik? Lagian kan sistem kompresinya juga sudah membaik lagi di sini. Sementara untuk colorful iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC ini mungkin yang harus diperhatikan adalah pertama, ukurannya masif. Jadi perhatikan ruang di casing dulu kalau mau pakai graphics card yang satu ini. Pastikan udah cukup ruangnya ya. Tapi ukuran masif ini sebetulnya bisa dimaklumi. Mengingat sistem pendingin digunakan di sini memang mumpuni banget. Dan lagi pula sudah ada metal support stand-nya juga kan di sini. Oke, dari sisi kelebihannya, secara umum RTX 5080 ya, kelebihannya adalah pertama, RTX 50 series ini dibekali dengan banyak fitur baru termasuk DLSS 4 dengan multi frame generation yang kalian suka bilang katanya kurang begitu menarik. Padahal sebetulnya kalau yang punya monitor yang 240 360 Hz itu menarik banget harusnya nih ya. Ya, itu tersedia juga di RTX 5080 secara umum. Kemudian secara umum juga RTX 5080 udah pakai PCI Express 5.0. Display outputnya juga kekinian, bisa sampai 3 DisplayPort 2.1B dan 1 HDMI 2.1A. Khususnya untuk iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC yang kami uji, ini ada banyak poin menarik ekstranya lagi di sini. Pertama, suhu GPU-nya ini bisa jaga dengan baik sekali oleh sistem pendingin yang masif di graphics card yang satu ini. Rata-rata GPU clock-nya udah di atas referensi boost clock dari Nvidia. Ada juga di sini mode One Key OC yang menawarkan sedikit performa ekstra. Lumayan lah, dipencet doang tuh, nggak usah nambah hardware lain ya. Lalu akses ke One Key OC ini terbilang mudah, hanya lewat switch yang ada di area I/O graphics card juga, bukan yang harus dicari di dalam banget, enggak. Kemudian untuk kipasnya dia punya fitur Smart Auto Stop untuk tiga-tiganya ya. Kemudian penampilannya menarik dengan RGB lighting yang sebetulnya ada tapi nggak berlebihan juga. Kemudian dia punya header untuk sinkronisasi RGB lighting dengan motherboard. Lalu punya metal support stand yang tadi saya bahas ya. Dia juga sudah ada dalam paket penjualan, jadi kita nggak perlu bikin sendiri atau beli-beli lagi. Ya, GeForce RTX 5080 yang saat ini hadir dengan peningkatan yang terbilang mencukupi kalau dibandingkan dengan RTX 4080. Belum sejauh peningkatan RTX 4090 ke 5090, tapi tidak bisa dikatakan hanya sedikit juga ya. Kan peningkatannya itu nggak cuman masalah performance gaming doang, tapi ada banyak fitur yang ya mungkin ada yang bilang gimmick, tapi kalau buat kami bilang sih itu bukan gimmick. Lalu ada beberapa fitur juga yang seharusnya akan membuat perbedaan performance nantinya nih setelah game-gamenya sudah mulai nge-tuning ke 50 series ini. Seperti yang neural shaders itu ya, karena kalau itu sudah di-apply harusnya akan beda nih urusannya nanti. Dukungan FP4 untuk AI juga misalnya, itu yang lebih efisien, itu juga ada. Lalu NV-encoder, NV-decoder itu lebih modern. Nah, ini juga beda urusannya nih. Kalau kalian sudah masuk ke ngedit-ngedit video ya, yang dua ini akan jadi super penting banget. Dan kelebihan yang ada di sini itu nggak ada di sebelumnya dan nggak bisa diadain juga ya. Kalau untuk encoder dan decoder itu nggak bisa diadain karena itu hardware ya. Nah, jadi kalau dimanfaatkan dengan baik sebetulnya potensi dari RTX 5080 tentunya akan terasa lebih dari sekedar peningkatan performa di benchmark dan game saja. Ya, jadi secara umum RTX 5080 ini akan cocok untuk yang ingin punya PC desktop berperforma tinggi dengan kemampuan gaming 4K dengan lancar, tapi memang dananya terbatas. Belum cukup untuk beli RTX 4090 atau 5090. Dan dia menginginkan lebih dari sekedar performance gaming. Yang dicari adalah sebuah graphics card yang sudah siap untuk fitur-fitur masa depan. Ya.
Mungkin sekarang ada yang menertawakan, nggak butuh nih. Saya mau lihat ya, dalam berapa tahun ke depan, begitu gamenya sudah pakai fitur-fitur barunya, pasti pada bilang pengen juga. Ya, kemarin juga ray tracing dibilang, wah keren tapi buat apa? Sekarang gimana? Semua pada suka kan pakai ray tracing kan? Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah pengguna RTX 4080 dan mungkin RTX 4080 Super itu akan cocok untuk upgrade ke RTX 5080? Nah, kalau memang yang dikejar adalah performa gaming murni ya, peningkatannya belum terlalu membuat RTX 5080 ini jadi menggiurkan. Tapi kalau mempertimbangkan yang tadi ya, fitur-fiturnya, kedepannya game itu akan support seperti apa ya, karena udah dibahas ya, kalau adanya neural shaders itu akan membuat game itu bisa lebih optimal lagi di dalam shadernya ya. Jadi bisa lebih terkompres lagi semua detail data-datanya ya. Gamenya juga akan bisa lebih keren lagi tampilannya tanpa ada hit terlalu besar ke memori misalnya. Semua kemungkinan masa depannya termasuk performance AI-nya, termasuk multi frame generation-nya gitu ya. Nah, itu adanya cuma di 50 series. Nah, dengan harga yang mirip-mirip, yang satu ini harusnya lebih menarik ke depannya. Dan menariknya, kalau kalian upgrade dari 4080 series, harga jualnya masih tinggi bukan? Nambah kesininya nggak terlalu jauh kan ya? Nah, untuk Colorful iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC, graphics card ini kan hadir sebagai salah satu pilihan RTX 5080 yang tersedia resmi di Indonesia. Colorful ini biasanya dikenal sebagai produk graphics card yang terbilang berkualitas dengan samplingan yang mumpuni, dan itu memang terlihat dari graphics card yang kami uji kali ini. Memang benar-benar adem, kenceng, dan fiturnya pol. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.